Oke, halo Sobat Indonesia di New York. Kembali lagi di podcast Ramadan, KJRI New York bersama saya Anto. Dan di samping saya sudah ada Gus Dovir. Selamat sore Gus. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Iya Gus. Kebetulan sama-sama pakai kacamata ini ya. Iya Gus. Cuma brewok ini aja baru dibuang. Oh ini karena iya. saya belum syukuran Gus. Oke, iya. Apa permintaan istri brewok itu? Wah istri nggak suka Gus, sama sebenarnya nggak suka. Baik, Jadi ya. iya. Oke, kali ini kita akan bahas ini Gus, topik yang cukup sensitif. Di mana kenapa sesama orang Islam atau ya komunitas Islam itu tidak pernah ada persatuan, Gus. Oke. Kita lihat dari pertama secara mikro aja, misalkan tetangga kita alirannya mengikuti organisasi A, yang satunya mengikuti organisasi B, kemudian ketika perayaan hari Idul Fitri misalkan berbeda seperti itu, kemudian itu secara mikro, kemudian di makronya seperti negara-negara Islam ketika ada suatu serangan di negara Islam lainnya, negara Islam yang sebenarnya memiliki kekuatan yang memadai, diam juga gitu Gus. Jadi menurut Gus Dovir, apa sih akar permasalahannya dari perpecahan sendiri di dalam Islam? Baik. Pada prinsipnya begini, Tuhan menghasrati kita berbeda, itu yang pertama. Jadi berbeda ini bukan hanya boleh, ia harus, ia satu keniscayaan. Ada firman Tuhan di Quran itu begini, Muhammad kalau Tuhanmu mau, walau sya'a rabbuka la'amana kullu man fil ardi jami'an. Kalau Tuhanmu mau, semua makhluk di bumi ini akan beriman kepadamu. Afanta tukrihun nas, apa engkau akan membenci orang-orang sampai mereka beriman kepadamu? Kemudian ada juga satu ketika Nabi ini terlalu semangat berdakwah sampai beliau hampir-hampir mencelakai dirinya sendiri. Itu diingatkan oleh Tuhan di surat Kahfi. Bunyinya begini, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa engkau akan menyiksa diri sampai merusak atau menganiaya dirimu sendiri kalau mereka tidak beriman kepada Quran ini atau kepada nubuah ya, kepada prophethood ini. Jadi perbedaan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang boleh, yang niscaya, it's normal ya. Tetapi yang terlarang adalah dengan perbedaan ini kemudian menjadi perpecahan, kemudian menjadi dikotomi, bahkan saling mengklaim kelompoknya paling benar. Betul. Nah, sebenarnya begini, perbedaan dalam teologi kalau yang Anda maksud, tentu ada Sunni, Betul. Syiah, ada Mu'tazilah, ya, ada Khawarij, cikal bakal teroris. Ini sebenarnya perpecahan ini cikal bakalnya berangkat dari perang saudara di Islam. Ini di era Sayyidina Ali ya, ketika beliau khalifah, ada dua perang saudara, yakni pertama perang Jamal dengan ibunda kita Ummul Mukminin Siti Aisyah, yang kedua adalah perang Siffin. Ini terjadi di delta sungai Furat atau sungai Efrat ya, tahun 37. Ini korban banyak, ada yang katakan 6.000, ada yang katakan 8.000. Ini gimana nih? Korban perang saudara ini mati syahid atau tidak? Mereka martir atau bukan? Nah, itu dia. Jadi kemudian di tengah-tengah hampir saja pasukan Ali ya, hampir memukul mundur pasukan Muawiyah. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib khalifah, presiden, Muawiyah bin Abi Sufyan ini gubernur Syam. Syam ini kalau kita sekarang ya bukan hanya Syria dan negara-negara sekitarnya ya. Nah, ketika pasukan Khalifah Ali ini memukul mundur pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, tiba-tiba Amr bin As menusuk mushaf pakai tombak, ada yang katakan pakai pedang. Kalau Quran sudah diangkat berarti damai. Padahal tahkim atau arbitrase ini sebenarnya siasat saja. Nah, itu Khalifah Ali tahu, ini siasat untuk mengelabui kita. Tapi orang-orang di belakang beliau, ini Quran sudah diangkat, kita harus damai. Begitu perdamaian diterima, nanti orang-orang di belakang beliau pula yang membunuh Sayyidina Ali. Itu dia. Jadi nanti sudah damai ya, kemudian dipilih dua diplomat ini, dua juru runding. Dari pihak Ali namanya Abu Musa As'ari, dari pihak Muawiyah namanya Amr bin As. Amr bin As lebih muda dan politisi. Ini sudah teruji di sekian banyak diplomasi internasional lah ya. Kemudian Amr bin As katakan begini,
Kita semua letakkan jabatan, baik Ali maupun Muawiyah radhiyallahu anhuma letakkan jabatannya. Sudah, silakan Bapak yang tua dimulai, yakni Abu Musa Asy'ari. Ini leluhurnya Imam Asy'ari ya. Abu Hasan al-Asy'ari pendiri Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah. Kemudian begitu diletakkan masing-masing jabatannya, Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai gubernur, secara sepihak diangkat Muawiyah jadi presiden, jadi khalifah. Itu Sayyidina Ali tahu taktik itu. Nah, supaya tidak ada perpecahan, beliau sudahlah damai saja. Beliau pulang. Nah, tapi orang-orang di belakang Sayyidina Ali tidak setuju. Yang pro Ali namanya Syiah. Syiah ini partai namanya artinya. Yang kontra Ali namanya Khawarij. Baik kontra Ali dan Muawiyah. Ini sesat semua ini. Ini tidak pakai hukum Quran. Mereka membaca ayat Quran. Wa lam yahkum bima anzalallah, seperti podcast sebelumnya. Faulaika humul kafirun. Yang tidak menggunakan hukum Quran, kafir. Ali menerima perjanjian damai di Dumatul Jandal, kafir. Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, maka tiga-tiganya harus dihukum mati. Maka nanti diutus 3 perutusan ya, Barok At-Tamimi, kemudian satu lagi Abdurrahman bin Muljam, nanti berhasil membunuh Sayyidina Ali. Kemudian Muawiyah tidak, karena Muawiyah tidak berangkat sholat subuh ke masjid. Nah, itu dia. Jadi perpecahan di Islam yang dimaksud sekte-sekte, firqah-firqah, aliran-aliran, mula-mula adalah politik yang bergeser ke teologi, dari politis ke teologis. Ada 2 buku recommended, bagus sekali. Pertama bukunya Abdul Qahir Baghdadi, judulnya Al-Farqu Bainal Firaq. Yang kedua bukunya Abdul Karim Asy-Syahristani, judulnya Al-Milal wan Nihal. Ini dibahas versi Asy-Syahristani begini, ini perpecahan karena politik. Versi Al-Farqu Bainal Firaq Al-Baghdadi adalah tidak, ini karena perbedaan tafsir pada Quran atau hadis atau teks-teks sakral ya. Jadi jelas perpecahan sekte-sekte, firqah-firqah, aliran-aliran dalam Islam ini berangkat dari teologi. Versi A, versi B, enggak, ini dari politik. Silakan pilih mana. Apapun itu, para sahabat Nabi ini, sabda Nabi ashabi kan nujum. Itu urusan politik, itu urusan dunia. Mereka semua sholat di belakang Nabi, meriwayatkan hadis dari Nabi, belajar langsung kepada Nabi. Hanya dalam urusan dunia, sabda Nabi kalian lebih tahu. Kalau begitu pasca ini ya, pasca perang Siffin ini, kemudian nanti kan pro Ali namanya Syiah, kontra Ali Muawiyah Khawarij. Ada yang golcuk, golongan cuek, namanya Murji'ah. Udah kata tidak ada urusan lah, terserah mereka itu. Tapi nanti ada yang membela Ali. Yakni anak-anaknya sendiri bukan dari Siti Fatimah ya, dari seorang perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Jadi setelah Siti Fatimah meninggal, Sayyidina Ali menikah sampai dengan 19 perempuan, punya anak sampai 35 atau 36. Oke. Itu disebutkan dalam buku Husain bin Kashif Al-Ghita ya, Ahlus Syiah wa Usuluha bukunya. Oke, kemudian begini. Ini sudah terjadi perpecahan seperti ini. Nanti Muhammad bin Al-Hanafiyah ini mengatakan, ini kan pidato Muawiyah terkenal ini. Sudah kita bersatu saja. Semua yang terjadi di Jazirah Arab, kullu ma yaqa'u bi jazairil arabiyyah bi qudratillah wa qada'ihi, karena ketentuan Tuhan dan perkenan Tuhan. Wa masyiatihi wa ridhohu, dan karena Tuhan ridho. Lau lam yardho lam yaqa', kalau Tuhan tidak ridho tidak akan terjadi. Ini kan kalimatnya benar. Betul. Tapi sangat politis. Artinya begini, saya jadi khalifah menggantikan Ali, ini karena Tuhan ridho. Ali itu kalah, dimakzulkan impeachment karena Tuhan berkenan. Ini kata Sayyidina Ali begini, itu kalimat haqqin, kalimatnya benar, urida bihal batil, tapi tendensius disalahgunakan. Ada enggak politisasi agama di situ? Ada. Ada. Sahabat Nabi bukan orang suci. Betul. Dia manusia biasa, hanya betul ini meriwayatkan hadis, itu teladan kita, tapi beberapa aspek tidak layak kita tiru. Ini tolong jangan salah paham ya. Nabi pun beberapa aspek tidak layak kita tiru, beberapa aspek. Contoh, Nabi menikah lebih dari 4 orang. Apa mau kita tiru? Itu haram kalau kita tiru. Kemudian Nabi tidak pernah batal wudhu. Tidak bisa kita tiru. Nabi boleh menikah tanpa saksi, tanpa dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Jadi banyak hal dari Nabi pun tidak bisa kita tiru. Jangan orang kita sombong misalnya, oh sunnah Rasul ikut Nabi. Nggak bisa. Betul. Nabi dapat wahyu kok kita nggak. Jadi saya kira orang yang sok-sok niru Nabi ini sombong banget. Apalagi sunnah Rasul hanya kawin saja. Itu sama dengan nuduh Nabi tukang kawin itu. Itu sangat penista Nabi itu sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini banyak hal yang dari Nabi, dari sahabat tidak layak kita. Jadi sama dengan begini, saya mau niru Mas Anto tadi ya. Ya saya bisa apa? Yang bisa saja.
Nggak harus 100%, oke kita tiru akhlaknya Nabi. Oke, tapi nggak mungkin 100%. Betul. Bahkan ada hal-hal yang haram kita tiru. Ya. Sepele ya, Nabi nggak batal wudhu, kita nggak bisa. Karena Nabi, mohon maaf ya, kalau buang kotoran, tanah terbelah. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Kita nggak bisa. Ustadz, kok ustadz ya? Bupati saja nggak bisa, presiden nggak bisa itu. Jadi ada hal-hal yang khusus untuk Nabi, khusus untuk sahabat. Sahabat ini semuanya mujtahid mutlak, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka semua. Karena mujtahid mutlak, mereka bebas berijtihad. Kita tidak, kita bukan. Terus kalau kejadian seperti itu bagaimana? Kita taslim saja. Sudah itu urusan mereka. Mana yang layak, yang baik kita tiru, yang menurut kita tidak baik enggak usah. Tapi kita tidak menyalah-nyalahkan mereka. Nanti ada golongan yang menyalahkan sahabat, mencaci maki keluarga Nabi, namanya Khawarij. Ada yang sabbus sahabah, ikram ahlil bait, memuliakan sahabat tapi mencaci maki ahlil bait, namanya Khawarij. Sebaliknya ada yang ikram ahlil bait, sabbus sahabah, mencaci maki sahabat tapi memuliakan ahlil bait. Ini namanya Syiah. Oke. Ahlus sunnah dua-duanya, ikramus sahabah, ikram ahlil bait, memuliakan dua-duanya. Nanti satu kata siapa, itu kan pidatonya Muawiyah begitu. Terus kata Muhammad bin al-Hanafiyyah, tidak. Itu semua bukan kehendak Tuhan, itu perbuatan manusia, katanya. Betul. Jadi yang dilakukan Muawiyah itu kepada Sayyidina Ali ya, itu kan aneksasi namanya, mencaplok itu kan. Yeah. Itu tidak benar, itu kehendak manusia. La fi'la illallah itu betul, tapi pada kesempatan ini yang dilakukan Muawiyah kepada Ali, ini dua-duanya radhiyallahu anhuma, sama-sama meriwayatkan hadis, ini kepentingan pribadi. Jadi manusia itu manusia punya kehendak bebas. Ya. Dan bukankah di firman Allah Subhanahu wa taala juga bilang kalau memang Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Betul. Kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti kan secara tidak langsung bisa dikatakan Muawiyah sendiri tanda kutip mengubah nasibnya karena dia berusaha dengan kondisi yang sudah tercipta oleh dia kan. Nah, betul. Nah, di sini patut kita ini ya. Tapi nanti Muawiyah ini menyadari kemudian menginisiasi amal jamaah tahun persatuan. Ali juga tidak ingin ada konfrontasi lagi. Sudahlah, damai saja kita. Betul. Nah, dua-duanya memilih diam, sahabat Nabi ini, tapi kemudian pendukungnya. Ya. Nah, itu dia. Kan ada orang protes Sayyidina Ali begini, Ali, kamu jadi presiden kok kacau begini negara? Jawaban Sayyidina Ali sederhana. Ketika Abu Bakar presiden, rakyatnya saya. Umar presiden, rakyatnya saya. Betul. Utsman presiden, ketika saya presiden, rakyatnya macam kamu. Nah, ributlah terus katanya itu. Iya. Berarti kayak kontestasi presidensi betul. Kemarin ya Ustaz. Jadi ketika para kontestan yang sudah berdamai, pendukungnya masih tetap nah itu residu. Betul. Tapi apapun itu seharusnya para pemimpin itu bikinlah pernyataan, bikinlah pidato dari partai-partai itu, para petingginya sudah tidak ada ribut lagi seharusnya ya. Tapi ini dipelihara demi kepentingan pemilu berikutnya, demi election berikutnya. Betul. Dan sayangnya yang jadi korban sebenarnya kalau kita lihat adalah ya umat muslim sendiri sebenarnya. Jadi yang terasa betul loh sampai sekarang betapa polarisasi kita terbelah. Betul. Ketika tanda kutip misalkan ada rekan-rekan kita, ada sesama muslim yang lebih ke kanan, dalam artian lebih bagaimana bisa menerapkan Islam secara 100% tanpa ada asimilasi. Yang satu sisi ada yang mengharapkan adanya kearifan. Betul, kearifan dari Islam di Indonesia itu seperti apa, dan satu sisi memang ada juga yang cuek gitu, yang istilahnya ya urusanmu seperti itu. Nah, itu kan kondisinya seperti yang kita hadapi juga nih Ustadz. Betul. Jadi kira-kira gimana Ustadz untuk menanggapi kondisi masyarakat kita nih yang apalagi nanti tahun depan 2024 nih Februari sangat panas kan. Betul, itu abad ketiga nanti itu berlangsung itu. Iya, itu bagaimana? Jadi setelah Muawiyah pidato begitu, kemudian kata Muhammad bin al-Hanafiyyah tidak. Jadi apa yang dikatakan itu kan ini semua takdir Tuhan, semua ketentuan Tuhan, tidak. Semua karena manusia. Nanti ada yang protes, itu namanya golongan Jabariyah. Tidak, memang Tuhan maunya begitu. Kemudian apa yang dikatakan Muhammad bin al-Hanafiyyah itu al-Qadariyatul Ula. Ini mula-mula terjadi Qadariyah.
nanti berkembang lagi Wasilinato menjadi Mu'tazilah. Nanti pada abad ketiga lahir Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Asy'ari 324, Imam Maturidi 333 Hijriah. Dua-duanya nanti menjadi ahlu sunnah. Mengakomodir, mendamaikan itu semua. Jadi kita sudah terbiasa ya dengan pergolakan pemikiran, pergolakan politik, itu sudah biasa. Nah makanya kalau ada istilah ucapan dalam rumah tangga, semoga sakinah ya sama raba, kan ucapan menikah sama raba. Betul, ya? iya. Sakinah, Mawaddah, warahmah, barokah, ya, sama raba kan. Nah, Oke. sakinah itu tenang setelah konflik. Ya, Tidak mungkin kita sampai kepada kemerdekaan tanpa ada penjajahan. betul. Nggak mungkin kita sampai kepada situasi disebut kaya setelah melewati fase kemiskinan, Ya. disebut terpelajar setelah melewati fase kebodohan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu perpecahan-perpecahan ini, kalau perbedaan itu niscaya, tapi kalau perpecahan jangan sampai. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini perlu kebesaran hati daripada tokoh, daripada elit ya. Nomor satu elit politik tentu saja, dua elit ekonomi, serta yang tidak kalah penting ini, karena jadi pion-pion juga, adalah elit agama. Ya. Nah, itu dia. Ya, sepele ya, malah ada juga orang-orang kita katakan main catur haram kayak waktu itu kan ya. Ini kan percaturan politik. Betul. Saya kira haram itu karena menteri makan apa? Makan pion ya, apa namanya? Menteri makan prajurit. Ya. Menteri membunuh prajurit atau menteri membunuh raja, itu haram betul itu. Nah, oke, jadi begini. Saya katakan ada tiga elit tadi ya. Ya. Di Indonesia ini ada perlambang, ini bagus sekali, entah kapan. Oh ya, mungkin di podcast sebelumnya atau kapan saya singgung sedikit. Di Indonesia ini alun-alun. Mas Anto dari mana? Saya dari Banten, Pak. Oh, pasti tahu alun-alun kan? Tahu. Alun-alun, sisi barat alun-alun adalah Pendopo. masjid. Masjid, biasanya. ya, masjid, Oke, betul-betul oke. masjid. Tapi enggak apa-apa kalau di timurnya ada kan ya, mungkin gaya baru. Oke, di sisi timur adalah pendopo. Ya, betul. Jadi alun-alun ini simbol rakyat. Ya. Alwan, al-laun, warna-warni. Rakyat ini kita menganut falsafah, ini ajaran para wali, sabda, pandita, ratu. Sabda adalah policy, kebijakan. Itu perlambangnya alun-alun karena untuk rakyat. Yang mengawal sabda adalah pandita, sisi barat. Pandit ini ulama. Ulama. Ratu umaro. Biasanya di alun-alun ini jalan merdeka. Merdeka barat, merdeka timur. Berarti yang menjaga policy, kearifan, undang-undang, peraturan, kebijakan siapa? Ulama dan umaro. Kita kalau sudah di pos barat, sudah di ulama, jangan ke umaro. Kalau kita sudah di umaro, enggak usah ikut-ikutan jadi ulama. Nah, karena masing-masing ada posnya loh, menjaga policy ini. Karena elit agama ini apa ya? Bukan hanya apa ya? Bukan hanya tokoh agama ngajar ngaji, tapi ia cultural broker, ia pialang kebudayaan. Jadi berkembang bertumbuhnya agama, kebudayaan, tradisi, kesadaran masyarakat. Ini tergantung ulama. Betul Imam Ghazali ingatkan begini. Fasadun nas bi fasadil muluk. Rusaknya umat manusia gara-gara pemimpin. Fasadil muluk bi fasadil ulama. Rusaknya pemimpin gara-gara rusaknya para ulama. Jadi kalau ulama rusak, pemimpin rusak. Fasadul ulama bistilah hubil mali waljah. Ulama ini kacau, rusak gara-gara hubul mal. Gila harta, waljah, gila hormat. Nah, kalau kita sudah tahu pos-posnya itu, saya kira ada apa ya? Bisa diminimalisir ya, Pak? Sekurang-kurangnya. Mungkin kalau dihilangkan tidak bisa ya, tapi diminimalisir, kita reduksi itu pasti. Sebab elit politik, elit agama, elit kebudayaan, elit ekonomi, ini seharusnya mendamaikan itu semua. Betul. Tapi kan semua kan komitmen kita kemudian menjadi komitmen politis, transaksional. Betul. Coba naik lebih tinggi komitmen intelektual atau komitmen spiritual. Partai politik ini kan fungsinya apa sih? Kan memberi pendidikan politik, mengedukasi. Betul. Bukan malah memecah belah. Ya. Tapi para petinggi, para tokoh, para entah presiden, kemudian wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, banyak yang tidak lahir dari elit partai. Berarti kan kaderisasinya kurang baik. Betul, betul. Nah,
Padahal di kampus mereka sudah menggodok sedemikian rupa. Kalau begitu, ini patut dipisahkan, diberikan pendidikan, edukasi yang baik kepada rakyat. Kita sudah, tapi setelah itu bersatu. Ini perlu kebesaran jiwa. Memang sulit, tapi harus kita mulai sekurang-kurangnya dari diri kita sendiri, serta kita mulai dari sekarang. Kalau tidak, akan terus. Ini loh residu Pilgub Jakarta. Betul. Gubernur yang jadi loh sudah lengser. Betul. Tapi masih terasa. Ya. Residu Pilpres 2019 tetap ada dan akan digoreng sampai 2024 nanti. Betul. Nah ini sampai kapan? Kenapa bukan debat visi misi? Kenapa bukan adu program? Kenapa mainan ayat? Kenapa kita tidak takutkah kita kepada ancaman Quran yang alladzina yashtarunallaha bisamanin qalil? Mereka memperjualbelikan agama, memperjualbelikan Tuhan dengan harga yang murah. Nah, betul. Berarti Nah, itu dia. Intinya kalau dari paparannya Gus, berarti elit agama ini memegang peran sentral. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi peran sentralnya adalah di elit agama, di mana dari elit agama itu kan dia akan memberikan advice atau memberikan kebijaksanaan, wisdom kepada para pemimpin, sehingga nanti kan ujung-ujungnya adalah kepada rakyat juga yang akan merasakan seperti itu. Berarti kan, nah masalahnya kalau kita lihat sekarang elit agama ini pun sangat terkotak-kotak nih, Gus. Sangat kentara gitu. Jadi ada yang satu bagian itu dia benar-benar dalam tanda kutip bisa mengatakan bahwa orang lain itu kafir, bisa mengatakan orang lain itu salah. Sedangkan yang di satu sisi lebih ke menahan diri gitu. Sedangkan jadi kalau kita lihat kan hancurnya bumi ini, hancurnya dunia ini itu bukan karena orang tanda kutip orang bodoh dan serakah yang berkuasa, tapi lebih banyak orang pintar dan yang sebenarnya mampu yang diam gitu. Nah itu menurut pandangan Gus gimana? Oke, jadi begini, orang bodoh paling nyolong sandal ya kan? Betul. Siapa yang punya potensi nyolong pabriknya sandal, manipulasi apa dan seterusnya, itu pasti orang pintar. Betul. Orang bodoh kalau melakukan kejahatan hanya merugikan dirinya. Mungkin orang lain 1-2, tapi kalau orang pintar senegara bisa rugi. Jadi pada prinsipnya begini, ulama-ulama ini, saya tidak ingin buru-buru menyebut mereka ulama su ya, ulama yang pseudo ulama. Tapi kita sudah diingatkan oleh sabda Nabi. Celaka sengsaralah umatku nanti gara-gara perilaku ulama su. Wailul li ummati min ulama'i su. Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Menjadikan ilmu agama sebagai komoditas, barang dagangan. Itu robahan li anfusihim. Semata-mata demi kepentingan pribadi mereka. Nah, itu dia. Atau juga ujar-ujar begini. Kalau pemimpin ini seperti singa, ya kan? Akan celaka umat Islam ini nanti manakala ru'asa'uhum kal asad. Para pemimpin seperti singa. Singa ini ya enggak ada tawar-menawar, dia tetap raja. Betul. Silakan presidennya siapa, tapi dia pengendalinya. Ya. Wa wuzara'uhum kadhi'ab. Para wazir, para menterinya seperti dhi'ab, seperti serigala. Ini binatang paling pintar nyamar. Wa qudatuhum kal kilab. Para penegak hukumnya seperti anjing. Hanya taat, hanya patuh kepada yang kasih makan. Wa kullun nas yauma idzin kal aghnam. Umat manusia seperti kambing, tidak ada pilihan. Itu terjadi. Maka penting masyarakat ini supaya cerdas. Kalau masyarakat cerdas, kritis, punya kesadaran kritis, bukan melulu kesadaran dogmatis versi agama, dari doktrin agama, dia bisa memberi kontrol pada pemerintah. Nah, makanya siapa yang bisa gerakkan orang sebanyak itu untuk demo? Negara nggak bisa, politisi nggak bisa. Itu agama, pakai isu agama. Nah, makanya di sini agama yang dibuat mainan lah ya oleh oknum para politisi itu, mungkin banyak oknumnya. Saya kira kalau masyarakat cerdas, jangankan sudah nggak usah cerdas, masyarakat punya kerja saja. Ini saya saya punya pekerjaan, saya mengajar pagi jam 7 atau jam 7 kurang 15. Saya nggak akan ikut demo, ngapain? Saya ngajar saja. Ini kewajiban saya. Saya ditanda tangan saya ke negara. Jadi kenapa? Ya karena mereka menganggur, karena SDM rendah, karena mereka tidak punya mata pencaharian. Kemudian isu yang paling
klik paling tune in untuk mereka adalah isu agama. Ini agama dinista. Coba sekarang begini, Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, melawan enggak? Enggak. Apalagi cuma hoax cuma. Nabi tidak melawan. Betul. Kenapa? Kalau dilawan apa bedanya Nabi dengan mereka? Betul. Kenapa kita tidak seperti itu? Malah yang melempari batu apa yang di Taif itu didoakan. Kan malaikat menawarkan ya. Ini arju ayyuhamman inaslabi. Bagaimana kalau saya hancurkan saja Nabi ini? Jadi ketika Nabi pulang ke Madinah, ke Mekah ya, dalam keadaan sedih ya. Suma'adza sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazinan fasalahu malakul jibal. Malaikat penjaga gunung menawarkan begini. Fi ihlaki ahli hadzabil asabiyah. Nabi, saya hancurkan saja mereka, orang Taif ini. Apa jawaban Nabi? Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayatawalla. Jangan. Semoga anaknya, semoga cucunya, semoga keponakannya. Ini kan akhlaknya Nabi. Kok sekarang ulama memecah belah? Akhlak siapa? Katanya mereka pewaris para nabi. Siapa yang mereka tiru? Nah, tapi saya tidak buru-buru mengatakan mereka ulama su loh ya. Ya tidak. Tapi indikasi ke sana ada. Oke. Nah, menarik Ustaz. Kalau misalkan memang agama dijadikan dalam komoditas dan yang terhasut dalam tanda kutip adalah orang-orang yang mohon maaf kurang berpendidikan, mereka yang dalam artian apa kata pemimpinnya tanda kutip mereka akan ikut. Jadi misalkan demo mereka semua tanpa memikirkan memikirkan faedahnya seperti itu. Nah, bukankah ini menjadi menjadi tantangan, menjadi presiden buruk bagi agama itu sendiri karena buat untuk yang generasi milenial dia mencoreng-moreng nama Islam, mencederai Islam sendiri yang generasi milenial yang mempunyai pemikiran kritis, yang dia memang mencari tahu, akhirnya kan tanda kutip apatis terhadap agama. Dialah penista agama yang sesungguhnya. Kalau di Quran kan dikatakan jangan menghardik yatim, fakir miskin atau memutus silaturahmi. Loh, ini memecah belah bangsa. Betul. Jelas loh di Quran, wa'tasimu, ayo berpegang teguh, ayo bersatu. Bihablillah jami'an wala tafarraqu. Tapi mereka tafarraqu. Apa namanya? Jelas mereka musuh agama, musuh negara. Seharusnya agama tegas. Negara tegas di sini. Nah, oleh karena itu kalau masyarakat cerdas tidak. Jadi ya memang akan terus ada orang seperti itu, tapi orang seperti kita harus tetap ada supaya seimbang ya kan. Kita tidak ingin mengklaim diri kita baik, tapi sekurang-kurangnya mengimbangi mereka, atau sekurang-kurangnya kalau tidak bisa jangan menjadi seperti mereka. Ya, betul. Kalau kita diamkan terus ya habis nanti negara ini, republik ini hancur, ini berantakan. Dan itu yang memang dimau oleh musuh-musuh, oleh yang benci kepada kita ya dan terusnya. Sama mungkin ini Ustaz, ada semacam gimana negara yang kalau kita lihat nih, negara yang berdasarkan agama sama negara yang konflik. Ya, negara yang berdasarkan agama. Ada nation state, religion state. Betul, ada yang berdasarkan nation state, di mana mereka lebih makmur, malah lebih menjalankan syariat Islam dibanding negara Islam sendiri. Ada buku bagus. Nah, itu bagaimana Ustaz? Bukunya orang Sudan, namanya Abdullah Ahmed An-Naim. Jadi bukunya Sharia and Secular State. Ada satu lagi buku beliau itu Toward in Islamic Reformation. Jadi kata An-Naim begini, kalau kita menjadi negara sekuler, tidak ada second class citizenship. Semuanya first class, semuanya sama. Betul. Jadi tidak ada perbedaan. Ini misalnya di negara yang mayoritas Syiah, maka penganut Syiah itu first class citizenship. Penganut di luar Syiah second class atau third class. Sama seperti kalau di Arab Saudi, ketika penganut Sunni nomor satu, penganut Syiahnya. Di sana bukan Sunni, di sana Wahabi. Oh ya, Wahabi misalkan nomor satu. Ya Sunni ada lah, tapi mazhab resmi negara kan. Betul. Nomor sekian. Betul itu. Ustaz. Nah, kata Naim begini, justru di negara-negara yang di buku Syariah and Secular State itu, di negara sekuler, di negara liberal misalnya. Mereka menjalankan agama dengan baik. Betul. Menjalankan agama dengan baik. Sudahlah, religion isn't on the etalage. Agama itu sudah di dapur Anda, di etalase apa? Pekerti. Di etalase apa? Ayo kita dengan negara ini bagaimana? Ayo kita membangun republik ini bagaimana? Ya, betul.
Karena kan kalau kita lihat di abad pertengahan di mana negara-negara Islam atau khalifah Islam itu memiliki kemajuan teknologi yang sangat pesat dibanding negara Eropa yang saat itu masih kelam gitu. Itu di mana dibebaskan dalam tanda kutip tidak ada pembatasan pemikiran dibanding dengan sekarang. Itu golden age itu. Betul. Dimana kalau sekarang itu ketika misalnya kita mau memikirkan contoh misalkan kita bagaimana caranya kita ke bulan dengan cara apa itu langsung kalau yang kita lihat nih zaman sekarang di negara-negara Islam adalah mereka itu jangan karena itu istilahnya melanggar perintah Tuhan, melanggar ini, melanggar itu. Jadi akhirnya mereka merasa terkerdilkan, jadinya sungguh-sungguh sangat berbeda dibandingkan dengan waktu zaman kekhalifahan yang ada di Spanyol misalkan, di mana ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat, di Baghdad kemudian sangat berkembang pesat, di mana tidak ada namanya pembatasan pemikiran. Ya, mereka berpikir dengan asas ya mereka akan berpikir secara bebas, kemudian akan kembali lagi ke Al-Quran. Tentunya seperti itu. Nah, ini gimana Ustadz supaya istilahnya semangat spirit itu kembali lagi? Karena kalau bisa kita katakan dengan adanya spirit tersebut, umat Islam saat itu bersatu. Dalam artian tidak ada konflik kepentingan karena mereka saling berlomba memberikan kontribusi yang sangat berimpact kepada masyarakat Muslim saat itu. Gitu seperti itu. Bagaimana Ustaz? Jadi begini. Islam sampai ke golden age karena dua hal. Yang pertama mendirikan House of Wisdom. Di situ adalah lembaga transliterasi. Buku-buku di Romawi, Yunani, India, Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu dikembangkan. Dan di situ Khalifah Al-Ma'mun misalnya ini membayar orang-orang non-Muslim. Jadi kepala perpus, jadi kepala riset, kepala rumah sakit. Maka di sana di periode itu lahir para filosof hebat. Al-Kindi ini direktur yang pertama. Kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi. Nanti terus datang seperti Ibnu Rus dan lain-lain ya, Ibnu Miskawai, Ibnu Bajjah dan seterusnya. Dan para ilmuwan saintis banyak sekali seperti Al-Khawarizmi, kemudian Jabir bin Hayyan Al-Azdi, Geber ya di barat dikenal itu. Kenapa mereka sampai ke pencapaian itu? Selain transliterasi itu, tadi dikatakan pintu-pintu pemikiran dibuka seluas-luasnya. Jadi selain transliterasi, jadi negara berpihak. Nah, ini politik berarti ini. Jadi politik berpihak ini. Elit politik berpihak, pemilik modal juga berpihak. Jadi ada tiga elit di sini berperan: elit politik, elit ekonomi, elit agama, atau intelektual lah ya, elit akademisi ini. Kalau saya bukan hanya akademisi, saya akademistik juga. Karena saya tinggal di desa, kadang sesekali jadi dukun ya, akademistik istilah baru. Ini semua ada dan bersatu. Visinya jelas. Nah, begitu nanti sampai ke Andalus, ke Mursia, gini kan ada Abul Abbas Al-Mursi, kemudian ada Muhyiddin Ibn Arabi dan lain-lain. Nah, sudahlah, ini lalu umat Islam mabuk kekuasaan. Di situ mulai interest, ada hasrat berkuasa, ada intrik-intrik. Betul, sudah dan lain-lain ya. Kemudian setiap khalifah ini punya kebijakan berbeda-beda. Ada yang pro agama, begini-begini macam-macam. Setelah itu udah mulai mundur dan itu sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau dikatakan penyebab kemunduran karena ditutup pintu pemikiran itu itu ya, tapi ada penyebab lain. Para elit ini rebutan kekuasaan. Tadi itu satu faktor ya, itu betul yang Anda katakan tadi Mas Anto, tapi ada faktor lain. Elit ini tidak lagi sibuk dengan ilmu. Al-Ma'mun ini menguasai 12 disiplin ilmu. Dia belajar ke 12 profesor setiap hari dan beda-beda agama ini orangnya ini. Jadi politik, tata negara, kemudian apalagi kebudayaan, kesenian, filsafat. Lu juga belajar filologi. Ini 12 disiplin ilmu. Dan itu coba presiden masih belajar dan duduk di bawah, gurunya duduk di atas, profesornya itu. Itu kepala negara loh ya. Dan itu yang diaplikasikan oleh kerajaan-kerajaan Eropa dulu, ketika di mana sang pewaris tata diwajibkan memiliki pengetahuan yang tidak cuma satu. Kayak contoh misalkan di Inggris itu keluarga kerajaan harus bisa bahasa Perancis, wajib gitu kan. Seharusnya bisa bahasa Jawa juga. Oke, lanjut. Tapi sedangkan di negara-negara Muslim, bahasa Cina ya. Itu
apa namanya, para pemimpinnya ya hanya memikirkan bagaimana melanggengkan kekuasaan gitu. Oke, gini saja. Mahasiswa Indonesia itu lebih banyak kuliah di Mesir atau di Eropa? Di Arab. Eropa. Mahasiswa Indonesia? Indonesia? Iya. Saya kurang tahu sih. Lebih banyak di Mesir. Oke. Mesir, Arab, Yaman, Berarti di Jazirah Maroko. Arab, di Iya. Middle East lebih banyak gitu. Iya. Apa republik ini butuh mereka semua? Mana lebih dibutuhkan republik ya? Sorry ya, ini mungkin terdengar liberal atau apa. Bukan karena saya belajar di barat atau bukan. Tapi republik ini butuh kemajuan ekonomi, Betul. engineering, Ya. sosial politik, Ya. kebudayaan, Ya. pendidikan, Semuanya di barat. gizi. Ini mohon maaf ya, kalau mau belajar mesin jangan ke Saudi. Betul. Kalau mau belajar teknologi apa ya jangan ke Arab, jangan ke Mesir. Ya ada di Jepang, ada di Jerman sana. Betul. Mau belajar konstitusi. Nah, ini kenapa ya? Nah, ini saya tidak mau salahkan siapa, sudahlah kita perbaiki generasi berikutnya. Oke. Ya monggo silahkan, tapi nggak usah jadi kiai semua. Betul. Nggak usah jadi tokoh agama semua, nanti rebutan lahan, rebutan tongkat, satu nggak kebagian jadwal khutbah Jumat, lalu dia berangkat ke masjid hari Selasa ya kan, khutbah sendiri akhirnya. Iya. Nah, ayo kita urus. Kenapa nggak kuliah nuklir? Ya. Kenapa tidak kuliah fisika? Kenapa tidak kuliah engineering misalnya? Nah, kita mengapresiasi ya silahkan yang belajar ke sana, tapi negara ini dibatasi saja yang mau ke Mesir itu. Yang mau ke Mesir, ke Arab, ke Yaman, ke Maroko, batasi, jangan semua jadi. Udah banyak ulama ini. Iya, betul. Sudah, maksud saya ahli agama loh ya. Ya. Bagavan dari kata bagavan. Baga ini ke Tuhan. Baghdad itu bukan bahasa Arab, bahasa Sanskrit itu. Kota pemberian Tuhan. Iya. Yang ahli di bidang ketuhanan disebut bagavan ya, atau begawan. Ayo ke barat, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Bahkan Nabi pernah berucap menuntut ilmu sampai ke Cina, dan Betul. ternyata memang Cina sekarang yang menguasai gitu. Sebenarnya di zaman Nabi sudah. Iya. Orang Arab ini menulis ya Mas Anto pakai kulit binatang. Orang Arab sudah pakai kertas. Orang Cina. Orang Cina. Iya. Kemudian Cina juga sudah pakai tinta. Betul. Kemudian mereka sudah punya kincir angin. Betul. Di zaman itu saja sudah semaju itu. Apalagi sekarang yang Anda katakan. Iya, Betul itu. Betul. Betul. Jadi memang ya Sampai ada sahabat Nabi ke sana namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. yang menyebarkan Islam Membuktikan betulkah sabda Nabi begini. Ingin dibuktikan oleh Nabi itu. Oleh sahabat Nabi. Iya. Betul, ternyata utlubul ilma walau bisin. Ini memang sin ini Cina ini luar biasa. Betul. Nah, itu dia. Oke. Ya, berarti memang kalau kita dapat tarik kesimpulan, kalau supaya perpecahan ini dapat diminimalisir, supaya pergolakan di umat itu tidak terlalu terbuka, ini memang membutuhkan peran sentral dari ulama, kemudian dari politisi dan kemudian untuk menciptakan suatu kemakmuran ya dari para ahli ekonomi dan Walhasil politik. semua elit, ya. Ya, jadi memang seperti itu ya Ustadz. Betul. Ya, oke. Ada ini Ustadz, ada apa statement terakhir? Soal perpecahan ini, memang Tuhan menghasrati kita berbeda. Memang perbedaan ini satu niscaya. Tapi apapun itu, Indonesia ini lebih penting. Ya. Indonesia ini lebih besar daripada sekedar kepentingan politik ya. Golongan, elektoral apalagi ya. Nah, kenapa kita tidak rendah hati? Kenapa kita tidak belajar untuk lapang dada? Tidak usah bawa-bawa agama, tidak usah bawa-bawa isu sara kalau mau berpolitik. Karena bagaimanapun perpecahan ini karena perpecahan yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan ya. Jadi ini karena political interest sebenarnya. Bukan karena agama. Bahkan kalau baca bukunya Karen Armstrong, tidak ada perang agama. Jadi Holy War itu nggak ada. Entah itu Crusade War, perang salib, itu semua perang kepentingan semua. Perang untuk merebut akses ekonomi, aneksasi, pencaplokan itu untuk konstelasi politik dan lain-lain. Tidak ada perang suci, perang agama, tidak ada. Yang betul ya demi kepentingan. Ya lihat saja buktinya kemarin. Bagaimana diplomasi Cina kan? Ya, betul. Antara Iran dan Saudi yang sudah puluhan tahun berseteru. Betul. Ini tidak lama lagi nanti Ukraina dan tidak hanya Rusia, mana Ukraina dengan NATO ya kan? Bukan NATO no action talk only, memang fakta pertahanan Atlantik Utara betul. Dan Rusia nanti berusaha Cina akan mendamaikan lagi. Ya.
Karena Ya. pada dasarnya memang semua konflik bisa dikatakan berawal dari kepentingan ya Ustaz. Betul, betul. Dan Indonesia itu ya, ini Indonesia di sini. Di sana di sebelah utara kita itu Cina, sebelah barat kita agak ke selatan India. Ya. Kita dilalui 2 negara produsen terbesar. Betul, 2 kebudayaan terbesar. Betul, 2 kebudayaan besar. Dan pasti 2 arus perdagangan yang besar. Betul. Itu kalau kita kalau masih ngaji apa bahasa Arab, fikih ya terlambat kita. Betul. Itu nunggu kita itu. Ya. Itu kan tidak hanya jalur bisnis, itu jalur diplomasi juga. Betul. Itu jalur perdagangan internasional. Kalau hanya belajar agama, belajar hadis, ya itu bagus, tapi tidak usah banyak-banyak. Betul. Yang hafal Quran ini sekabupaten 1 lah cukup. Atau seprovinsi 1 saja. Ya. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah sekampung, apalagi di TV ini. Itu hemat saya. Karena pada dasarnya ketika kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, terus kemakmuran terpenuhi, maka akan lebih nyaman kita belajar agama, betul Ustaz. Bahkan beragama. Menerapkan beragama. Itu. Contoh sederhana begini, Anda sholat lebih senang pakai baju yang bagus atau gembel atau sudah makan atau belum makan? Iya, iya. Tentu baju yang bagus. Betul. Baju yang pantas, betul. Di masjid yang bagus, yang pantas, Iya. sudah makan enak pula. Betul. Nah, kemudian anak istri tidak kekurangan makan. Betul. Sekarang jangan sampai ada ujar-ujar begini. Sudahlah, memang kita pakai hadis Nabi saja. Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir. Udahlah, miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Padahal di Islam sendiri kan mengajarkan kalau kaya itu harus. Itu diketawain oleh Nabi itu. Iya, padahal kaya itu harus. Itu gayanya sok-sokan sebenarnya kan. Itu diketawain oleh Nabi sebenarnya. Betul. Jadi yang betul bagaimana? Ya dunia ini kan cara untuk kita sampai ke akhirat, kita menguasai dunia. Betul. Di Quran kalau dicari ya, kaya itu baik, harta itu positif. Betul. Nggak ada dikatakan harta itu buruk ya. Yang keliru adalah penyalahgunaannya, indecent atau apa ya? Iya betul, indecent itu. Indecent, perilaku menyimpangnya. Mungkin bisa dikatakan kayak gini Ustaz, lebih tanda kutip berbahaya jika orang miskin, sudah miskin, tapi sudah kemudian tidak beribadah. Sedangkan kalau orang yang berkecukupan, mungkin dalam artian tingkat kesalahannya dalam tanda kutip lebih baik yang kaya, namun tanda kutip mungkin dapat melalaikan beberapa perintah, namun dia masih menjalankan beberapa perintah yang lain seperti itu. Karena kalau ketika sudah miskin, mohon maaf, kebutuhan diri pun kan pasti akan diprioritaskan nomor 1. Betul. Prioritas nomor 1. Sedangkan kalau ketika miskin sudah prioritas nomor 1, mohon maaf nih, boro-boro mikirin sholat, jadi zakat. Jadi begini, kemiskinan itu lebih berat dialami daripada diseminarkan. Betul. Karena yang menyeminarkan orang miskin itu orang kaya. Iya, betul. Dan guru-guru besar ya, para profesor itu. Jadi sudah kita berusaha untuk tidak miskin. Betul. Kalau Nabi itu hidup miskin, beliau mencontohkan hidup sederhana. Betul, bukan miskin. Sekaya apapun Anda, ayo hidup sederhana. Karena Nabi sendiri sebenarnya orang kaya. Betul, ada hak orang lain di harta kita. Iya. Cuma Nabi tidak mau bermegah-megahan. Dan memang hidup Nabi memang memilih untuk sederhana. Karena Nabi sendiri kan berasal dari keluarga Abu Hasim yang tanda kutip salah satu dari 5 penguasa Mekah. Betul, itu para Taipan itu. Betul, Taipan kan. Kemudian istrinya Taipan juga. Itu menguasai 2/3 perputaran ekonomi di Mekah. Nah, itu kan bukan orang. Menantunya Utsman bin Affan, setengah kekayaan Madinah punya beliau. Betul. Itu orang kaya semua. Itu orang kaya semua kan. Tidak ada orang miskin di situ. Tapi betul. memang Nabi mengajarkan hidup sederhana karena, dan bersahaja. Betul. Mungkin karena memang Nabi juga dapat berkah di mana ketika mungkin di masa yang akan datang, kekayaan itulah yang akan membuat manusia lupa kepada ajaran agama. Betul. Itu yang keliru. Kaya baik, tapi lupa diri yang tidak baik. Itu dia. Bukan soal kaya miskinnya. Betul, saya kira itu. Oke, terima kasih Ustadz atas pencerahannya, atas baik, diskusinya. Sama-sama. Oke, Sobat Indonesia di New York, demikian podcast dengan Gus Taufir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.